Sistem reproduksi. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Judul materi. 1. Organ reproduksi. 2. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. 3. Ovulasi dan menstruasi. 4. Fertilisasi. 5. Gestasi dan kehamilan. 6. Persalinan. 7. Air susu ibu atau ASI. 8. Keluarga berencana atau KB. 9. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya. Masing-masing setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ pada sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Memahami sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Organ reproduksi pada manusia, pria dan wanita. Organ reproduksi pada pria berfungsi menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi pada pria di bagian dalam dan bagian luar. Bagian luarnya. 1. Penis berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. 2. Skrotum atau kantung yang di dalamnya berisi testi. Di bagian dalamnya. 1. Testi atau buah zakar letaknya di bawah penis, dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testi merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron. 2. Saluran pengeluaran atau ductus excorius. 1. Epididymis, saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. 2. Vas deferens, saluran lanjutan epididymis. 3. Saluran ejaculatorius, saluran pengeluaran semen. 3. Kelenjar aksesoris. 1. Vesika seminasi, saluran berkelok yang terletak di belakang kandungan kemih. 2. Terletak prostat, berperan untuk kelangsungan hidup sperma. 3. Kelenjar bulbouretral, saluran menuju uretra. Di sini saya juga menjelaskan organ reproduksi pada wanita, dan saya menjelaskan juga bagian luar dan bagian dalamnya. Organ reproduksi pada manusia berfungsi menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Bagian luarnya, vulva, celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Labium atau bibir membatasi vulva. Labium ada 2, yaitu labium mayora atau besar yang terletak sebelah luar dan labium minora kecil yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. 3. Orificium uretrae,
atau muara saluran kencing, terletak di bawah klitoris. Bagian dalamnya 1. Ovarium atau hidung telur berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum yang terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovalasi. 2. Saluran reproduksi. 1. Tuba. Falopi berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai atau fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. 2. Ureterus atau rahim terletak di belakang kandung kemih berfungsi memberi tempat bagian perkembangan janin. 3. Vagina berfungsi tempat pengeluaran darah, menstruasi, tempat penyaluran sperma, dan merupakan jalan lahir. Di sini saya juga menjelaskan proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesisnya. 1. Spermatogenesis. 1. Spermatosis merupakan proses pembentukan dan kematangan spermatozoa. 2. Spermatogenesis berlangsung dalam testi, tepatnya pada tubulus seminiferus. 3. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Spermatogenesis atau 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit. 2. Spermatosit akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2N yang bersifat haploid N. Haploid artinya mengandung 2-3 kromosom atau setengah dari sel induk. 3. Spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid atau N. 4. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. 2. Oogenesis. 1. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogenium yang bersifat diploid 2N. Proses oogenesis. 1. Oogenium memiliki secara mitosis menjadi oosit primer atau koosit. 2. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan 1 goosit sekunder atau oosit 2 dan 1 badan kutub atau badan kutub primer. 3. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. 4. Badan kutub. 1. Membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium.
Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa usbur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. 4. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi ke fase menstruasi lagi. Fertilasi. Fertilasi merupakan proses pertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba fallopian. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba fallopi, maka akan terjadi fertilasi. Fertilasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya, dimulailah proses kehamilan, gestasi dan kehamilan. Gestasi merupakan periode wanita antara konsepsi dan kelahiran, di mana embik atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HEG atau human chorionic gonadotropin dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata perkembangan sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu. Hidung membentuk jaluran telinga luar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 dan berat 28 gram. Trimester kedua, hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyereksikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai proporsional. Kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm dan berat 567-871 gram. Trimester 3, janin mencapai berat 3,5 gram dan panjang 50 cm. Lanugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Persalinan. Proses persalinan bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon prostrogen yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap 1 mulai terjadi
pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. 2. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusat. Air susu ibu atau ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya itu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi, yaitu memberikan ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. Keluarga berencana atau KB. Di sini ada kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non-permanen. Saya akan menjelaskan dulu kontrasepsi permanen, yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi, contohnya vasektomi yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferens-nya, dan setiap ujung potongan tersebut diikat pada perempuan disebut tubektomi yaitu kontrasepsi permanen dengan cara pemotongan pada oviduk dan setiap ujungnya diikat. Kontrasepsi non-permanen yaitu kontrasepsi non-permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pil, kondom, IUD, atau intrauterine device, diafragma, sistem kalender, dan lain-lain. Di sini saya juga menjelaskan gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Penyakit pertama, prostatis, yaitu penyakit peradangan pada prostat dan uretra. 2. Kanker serviks, kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus. 3. Infertilisasi, yaitu penyakit ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan pada pria. Infertilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuahi ovum. Hal ini bisa dikarenakan tersumbatnya saluran sperma, tuba falopi, atau gangguan rahim. 4. Gonorrhea, infeksi akut yang menyerang selaput lender dan uretra, serviks, rektum, dan lain-lain disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejalanya berupa sakit ketika bak dan keluar nanan berwarna kuning hijau. 5. Penyakit prostatitis. Terdapat jaringan di luar rahim, endometriosis, biasanya disertai dengan infertilisasi. Prostatitis, penyakit sebiah infeksi ovum yang terus-menerus di saluran kencing perempuan yang diakibatkan protozoa Trichomonas vaginalis. Gejalanya berupa peradangan saluran kencing. Sifilis, penyakit menular yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfus darah, dan dari ibu ke janin. Terima kasih. Kita lanjut pembahasan sistem koordinasi. Tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan kan? Misalnya,
Ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan. Kaki juga indera penglihatan. Kemudian, ibumu memanggil, otomatis telinga kamu yang mendengarnya. Nah, seluruh gerakan repulsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut sebagai sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Sistem yang termasuk dalam sistem koordinasi adalah sistem saraf, endokrin, dan juga indera. Next, sistem saraf pada manusia. A. Neuron atau sel saraf. Sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliun. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron, sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara tepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion, fungsi mengendalikan metabolisme neuron. 2. Dendrit, fungsi menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. 3. Akson atau neurit, fungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Akson dibungkus oleh substansi lemak selubus myelin. Bagian tidak diselubungi disebut modus Ravier, fungsi untuk mempercepat impuls. Selubung myelin ditutup untuk rangkaian sel SIRT1 disebut selubung SIRT1. Lihat di gambar tersebut, neuron berdasarkan fungsinya, neuron sensor atau aferen menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, atau otak atau madula spinalis. Neuron motor atau eferen menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau otak atau kelenjar. Neuron konektor atau intraneuron menghubungkan antar neuron. Neuron berdasarkan strukturnya atau jaluran sitoplasma. Neuron multipolar, 1 akson dan 2 atau lebih dendrit. Contoh, neuron motor pada otak. Neuron bipolar, 1 akson dan 1 dendrit. Contoh, neuron pada mata, hidung. Neuron unipolar, neuron bipolar yang terlihat hanya memiliki 1 jaluran pada badan sel. Karena akson dan dendrit berfungsi, contoh, neuron pada fotoreseptor mata. B. Sel neuroglia atau glia adalah sel penunjang susunan saraf pusat, berfungsi sebagai jaringan ikat, membelah secara mitosis. Jenis-jenis sel glia. 1. Astrosit, berbentuk bintang, fungsi sebagai lem untuk menyatukan neuron-neuron. 2. Oligodendrosit, oligodendroglia, seperti astrosit tapi lebih kecil. Fungsi membentuk lapisan mielin U atau melapisi aksol. 3. Mikroglia, kecil, fagosit, fungsi pertahanan imun. 4. Sel ependima, membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Lihatlah gambar berikut. C. Sinapsi adalah hubungan antar neuron, merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron lain dengan dendrit dari neuron lainnya. Hubungan ke otot dan kelenjar. Struktur. 1. Prasinaps
atau bagian akson terminal. 2. Celah sinaps atau ruang antar prasinaps dan paskasinaps. 3. Paskasinaps atau bagian dendrit. Pada celah sinaps terhadap substansi kimia neurotransmitter fungsi mengirimkan impuls atau proses disebut transisi sinapsis. Sifat neurotransmitter: A. Eksitasi, meningkatkan impuls atau CO-asetilkolin. B. Inhibisi, menghambat impuls atau CO-glisin pada medula spinalis. Lihat di gambar ini, ada petunjuk bagian gambar yang terletak ada di sini celah presinapsi, neurotransmitter, saluran ligan pintu dengan reseptor untuk neurotransmitter, neuron paskasinapsis, terminal akson, vesikel paskasinapsis, celah sinapsis. D. Impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau peran yang diterima reseptor dari lingkungan lalu dibawa oleh neuron. Contoh, suhu, tekanan, aroma, rasa. Impuls yang diterima reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan gerakan, yaitu gerakan dasar. Relatif lama melewati jalur panjang melalui otak. Impuls menuju reseptor menuju saraf sensoris menuju otak menuju saraf motor menuju efektor. Gerak refleks cepat melalui jalur pendek, tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Impuls menuju reseptor menuju medula spinalis menuju saraf motor. Perhatikan gambar berikut. Gerakan refleks. E. Mekanisme penghantar impuls. 1. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson. Kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation atau ion positif utama adalah K+ dan Na+, rendah. Di luar sel, kation utama Na+, Ka+, rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel. E. Mekanisme penghantar impuls. Tahap penghantar impuls. Tahap istirahat atau polarisasi, neuron tidak menghantarkan impuls ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Tahap depolarisasi, neuron mendapat rangsang saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler bermuatan negatif, intraseluler bermuatan positif, dan intraseluler bermuatan negatif. Tahap depolarisasi, neuron mendapat rangsangan saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler bermuatan negatif, intraseluler bermuatan positif. Tahap repolarisasi, saluran Na+ tertutup, saluran K+ terbuka sehingga K+ keluar. Kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. E. Mekanisme penghantaran impuls. Tahap istirahat atau polarisasi dibagi menjadi dua. Neuron tidak ada rangsangan dan muatan listrik di luar neuron plus sedangkan di dalam neuron negatif. Tahap depolarisasi dibagi menjadi dua, neuron diberikan rangsangan saluran Na+, lalu ion Na+ dialirkan masuk ke dalam sel dan menyebarkan. Potensi aksi, saluran Na+ lalu ion Na+ dialirkan masuk ke dalam sel dan menyebarkan.
keadaan di luar membran menjadi negatif, di dalam menjadi positif. Tahap repolarisasi. Bagian dalam membran menjadi negatif, saluran K+ terbuka lalu ion K+ keluar melalui kanal potasium. Periode refraktori atau impuls tidak bisa melewati neuron kembali ke keadaan semula hingga proses berulang. F. Sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsangan saraf dari luar tubuh atau ekstroseptor dan dari dalam tubuh interoceptor. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi, terdiri atas otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya dilapisi jaringan ikat yang disebut meninges yang terdiri atas 3 lapisan. 1. Piameter, lapisan terdalam, banyak pembuluh darah menempel pada otak atau medula spinalis. 2. Arachnoid, sedikit pembuluh darah berisi cairan cerebrospinalis yang mengandung protein, berfungsi sebagai bantalan serta media pertukaran zat atau nutrisi antara otak dan medula spinalis. 3. Dura mater, lapisan terluar, tebal dan kuat, terdiri dari 2 lapisan. Terdapat ruang subdural U atau memisahkan dari arachnoid. Lapisan yang terluar molekul pada permukaan dalam kranium. Otak dan medula spinalis memiliki substansi abu-abu atau bagian luar dan substansi putih atau bagian dalam. Di sini ada gambar sistem saraf pusat. Sayatan pembujur sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Substansi abu-abu dan substansi putih pada otak dan medula spinalis. 1. Substansi abu-abu atau gray matter. Bagian luar atau korteks otak dan bagian dalam medula spinalis mengandung badan sel, neuron, serabut bermielin dan tidak atrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. 2. Substansi putih atau white matter. Bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis, diodermi, serabut bermielin maupun tidak mengandung oligosit. Di sini ada gambar otak dan bagian-bagian otak. Otak manusia terdiri atas 2 belahan, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah, otak kecil dan atau cerebellum, dan sumsum lanjutan. 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% O2, menerima 1,5% darah dari jantung, tersusun dari 100 miliaran neuron yang saling terhubung oleh sinapsis. Neuron berkomunikasi dengan muatan listrik, terbentuk pada minggu keempat masa kehamilan. Bagian kranial berdiferensiasi menjadi otak depan, otak tengah, otak belakang. Bagian-bagian otak: 1. Otak besar cerebrum, 2. diencephalon, 3. rhincephalon atau sistem limbik, 4. mesencephalon atau otak tengah. Di sini juga ada bagian-bagian otak dan beserta gambar. Cerebrum atau otak besar, bagian depan atas rongga tengkorak, merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Cerebrum terdiri atas 2 belahan atau hemisfer yang dipisahkan oleh F-sura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Melalui serabut ini,
impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Di sini ada gambar lobus parietalis berwarna hijau, kuning ada lobus frontalis, warna ungu lobus temporalis, warna merah lobus occipitalis. Cerebrum atau otak besar mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut korteks cerebral dan bagian dalamnya disebut nukleus atau ganglia basal. Otak besar terdiri atas A. Otak depan atau lobus frontalis merupakan pengendali gerakan otot. B. Otak belakang atau lobus occipitalis merupakan pusat penglihatan. C. Otak samping atau lobus temporalis merupakan pusat pendengaran. D. Otak atas atau lobus parietal merupakan pusat sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial dan pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Di sini saya menjelaskan ada gambar otak yang warna hijau disebut lobus parietalis. Berwarna kuning lobus frontalis. Berwarna merah lobus occipitalis. Lobus berwarna ungu lobus temporalis. Cerebrum atau otak besar, bagian depan atas rongga tengkorak. A. Bagian dalam, substansi putih atau nukleus basal. Pusat untuk koordinasi motor. Apabila rusak, maka seseorang menjadi pasif karena nukleus basal tidak mampu mengirimkan impuls motor ke otot. Contoh, Parkinson. B. Bagian luar, substansi abu-abu atau korteks cerebral. 80% total massa otak dengan tebal 55 mm. Sisi kanan dan kiri dihubungkan oleh serat pita corpus callosum. Area fungsional korteks cerebral. Area motor primer pada lobus frontal dari gyrus prasentral mengendalikan kontraksi voluntar otak rangka. Sisi anterior gyrus prasentral mengendalikan aktivitas motor dan terlatih dan berulang. Area Broca mengendalikan kemampuan bicara. Area sensor korteks, area sensor primer pada gyrus prasentral menerima info nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Area visual primer pada lobus occipital menerima info dari retina mata. Area auditory primer pada tepi atas lobus temporal menerima impuls pendengaran. Area olfactory primer pada permukaan medial lobus temporal. Area pengecap primer atau gustatory pada lobus parietal berfungsi untuk persepsi. Area asosiasi menurut Brodmann, area asosiasi frontal pada lobus frontal pusat intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik pada lobus parietal pusat penafsiran bentuk dan tekstur objek. Area asosiasi visual pada lobus occipital pusat penafsiran visual dan auditori. Area bicara Wernicke pada superior lobus temporal sebagai pusat bahasa dan wicara. Otak, area fungsional cerebrum. Otak ada 4 bagian: otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak besar dan bagian-bagiannya. Daerah asignasi pada otak besar. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah. 1. Talamus. Fungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor.
2. Hipotalamus. Fungsi A. Mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom dan tak sadar. B. Pusat pengaturan emosi. C. Pengaturan sistem endokrin. 3. Epitalamus. Pelita sempit jaringan saraf membentuk atap diencephalon, berfungsi dalam dorongan emosi. Terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Rinencephalon atau sistem limbik. Cincin-cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur neuron. Berfungsi dalam ada 4. 1. Pengaturan emosi atau tertawa, marah, menangis, takut, dan tersipu. 2. Mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Pola perilaku sosioseksual. 4. Belajar. Bagian-bagiannya termasuk hipokampus, amigdala, nukleus tachymelia anterior, septum, korteks limbik, dan fornix. Monencephalon atau otak tengah. Otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum dan cerebrum. Fungsi sebagai jalur menghantar dan pusat refleks, meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons dan medula oblongata disebut batang otak. Pons Farolli. Jembatan Farol didominasi oleh serabut putih menghubungkan cerebrum kiri dan kanan, serta menghubungkan cerebrum dengan medula spinalis. Fungsi mengatur frekuensi pernapasan. Cerebrum atau otak kecil terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Fungsi mempertahankan keseimbangan, kontrol gerak mata, koordinasi gerakan sadar dan yang berkaitan dengan keterampilan. Formasi retikular. Jaringan serabut saraf dan badan sel tersebar di medula oblongata, pons, dan otak tengah. Fungsi sudah mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Medula oblongata. Menjulur dan pons hingga medula spinalis. Fungsi pengendalian denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, menelan, muntah, sekresi pencernaan, gerak refleks, dan bersin, dan lain-lain. Medula spinalis. Berbentuk silinder yang memanjang dari batang otak hingga ruas kedua tulang pinggang. Panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsi mengendalikan gerak refleks, komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh, menghantarkan rangsangan koordinasi antara otak dan sendi ke cerebellum. Impuls sensor dari reseptor dihantarkan masuk melalui tanduk dorsal, impuls motor keluar menuju efektor melalui tanduk vertal. Pada tanduk dorsal terdapat pada sel saraf penghubung yang menerima impuls dari sel saraf sensor dan menghantarkan ke sel saraf motor. Struktur bagian dalam substansi abu-abu. Bagian atas dan bawah disebut tanduk kolumna. Banyak badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, akson tidak bermielin. 1. Tanduk abu-abu posterior atau dorsal. Batang versal atas badan sel menerima impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. 2. Tanduk abu-abu anterior atau vertal. Batang vertikal bawah, neuron motor mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. 3. Tanduk lateral. Antara tanduk pons anterior dan anterior mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom. 4. Komisura abu-abu menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan. Struktur bagian luar atas substansi putih tersusun dari akson bermielin, terbagi menjadi funiculus atau kolumna anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat tractus atau fasciculus spinal. 1. Tractus sensor atau ascendens menyampaikan informasi dari tubuh ke otak.
nyeri, suhu, tekanan sentuhan. 2. Traktus motor atau descendant, membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju tubuh, berfungsi menghantarkan impuls untuk ke tempat gerak sadar serta. Di sini ada gambar dan bagian-bagiannya. G. Sistem saraf tepi atau SST. Terdapat ganglion, yaitu struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glira, terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. 1. Saraf kranial atau berasal dari otak. Terdiri atas 12 pasang saraf, sebagian besar tersusun dari serabut sensori dan motor. Tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensor. Nomor saraf kranial, jenis neuron, fungsi. 1. Saraf kranial olfaktori atau CNAI, jenis neuron, sensori, fungsi indera penciuman. 2. Saraf kranial optik CN2, jenis neuron, sensori, fungsi indera penglihatan. 3. Saraf kranial okulomotor CN3, jenis neuron, sensori, motor, fungsi motor, impuls dari otak tengah ke otot bola mata, pembuka kelopak mata, sensori, informasi dari otot mata ke otak tengah. 4. Saraf kranial troklear CN4, sensori motor, fungsi motor, impuls dari otak tengah ke otot sadak bola mata, sensori, informasi dari otak sadak bola mata ke otak tengah. 5. Trigeminal CN5, sensori motor, impuls dari spons ke otak mengunyah, sensori, informasi dari wajah, rongga nasal dan rongga oral. 6. Saraf kranial abdusen CN6, jenis neuron, sensori motor, impuls dari pons ke otot rectus lateral mata, sensory, informasi dari otot rectus lateral mata ke pons. 7. Facial CN7, sensori motor, impuls dari pons ke otot subekspresi wajah, kelenjar air mata dan kelenjar saliva, sensori, informasi dari indera pengecap lidah. 8. Vestibular CN8, sensori, informasi dari indera pendengaran ke talamus dan lobus temporal otak. 9. Glosopharynx CN9, fungsi sensori motor, fungsinya motor, impuls dari medula ke otot untuk menelan dan kelenjar lidah, sensori, informasi tentang rasa pada lidah, faring, laring, dan tekanan darah dalam pembuluh darah tertentu. 10. Vagus CN10, sensori motor, impuls dari medula ke seluruh organ pada toraks dan abdomen, sensori, informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, serta viscera abdomen ke medula dan dari spot. 11. Aksesoris spinal CN11, sensori motor, impuls dari medula ke otot poluter, paling, laring, serta medula spinalis cervical ke otot trapezius dan stemocleidomastoid, sensori, informasi dari otot paling, laring, trapezius. 12. Hipoglossal CN12, sensori motor, impuls dari medula ke otot lidah, sensori, informasi dari spindle otot lidah. Di sini ada letak bagian-bagiannya. 2. Saraf spinal atau berasal dari medula spinalis. A. Setiap saraf terdiri atas satu radix dorsal dan ventral. Radix dorsal terdiri atas serabut sensori, sedangkan radix ventral terdiri atas serabut motor. B. Bagian yang membesar pada radix dorsal disebut ganglion radix dorsal yang mengandung neuron sensor. C. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf, yaitu 8 pasang saraf serviks C1 sampai C8, 12 pasang saraf toraks T1 sampai T12, 5 pasang saraf lumbar L1 sampai L5,
5 pasang saraf sakrum S1 sampai S5 dan 1 pasang saraf koksik, dan berfungsi berfungsi mempersaraf otot-otot pada anggota gerak tubuh. Terbagi menjadi divisi aferen membawa informasi dari reseptor ke SPP dan divisi eferen membawa instruksi dan SSP ke organ efektor atau kelenjar. SST dibagi menjadi dua, eferen dan aferen. Eferen dibagi menjadi dua lagi, somatik otot rangka, otonom atau otot polos jantung. Otot otonom atau otot polos jantung dibagi menjadi dua lagi, simpati parasimpati. Tabel perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik atau saraf adrenerginik asal segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Saraf paraganglion pendek ada sinaps mengeluarkan neurotransmitter acetylcholine. Saraf pasganglion panjang berasal dari rantai ganglion berakhir di organ efektor mengeluarkan norepinefrin. Fungsi beraktivitas fisik yang berat dalam situasi darurat atau stres, respons lawan, meningkatnya denyut jantung, menguraikan simpati lemak, membuka saluran napas. Saraf parasimpatik atau saraf koliganik asal area kranial atau otak dan sakrum. Saraf paraganglion atau panjang mengeluarkan neurotransmitter acetylcholine. Saraf pasganglion sangat pendek berakhir di sel-sel organ, mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu acetylcholine. Fungsi beraktivitas mendorong tubuh agar istirahat dan mencerna pada kondisi tenang, melambat denyut jantung. Di sini ada simpatik dan parasimpatik. Simpatik membesar pupil mata, menghambatkan keluarnya air ludah atau saliva. 3. Meningkatkan ekresi keringat dan sekresi getah pankreas. 4. Menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan. 5. Menghambat kontraksi kandungan kemih atau vesika urinaria. 6. Mempercepat denyut jantung. 7. Menambah volume darah. 8. Memperbanyak pembuluh darah koroner. 9. Mempersempit pembuluh darah anteri paru-paru dan anteri pada organ kelamin. 10. Melebarkan cabang tenggorok atau bronkia. 11. Mengkerutkan kura atau limpa. 12. Menyebabkan kontraksi atau meremas rahim pada saat kehamilan dan relaksi rahim pada saat tidak ada kehamilan. Parasimpatik. 1. Mengecilkan pupil mata. 2. Membantu atas stimulasi keluarnya air ludah atau saliva. 3. Menurunkan ekresi keringat dan sekresi getah pankreas. 4. Menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pencernaan. 5. Mengerutkan kantung kemih atau vesika urinaria. 6. Memperlambat denyut jantung. 7. Mengurangi volume darah. 8. Mempersempit pembuluh darah koroner. 9. Membesar pembuluh darah anteri paru-paru dan anteri pada organ kelamin. 10. Mempersempit cabang tenggorok atau bronkia. 11. Melebarkan kura atau limpa. 12. Tidak berpengaruh pada kontraksi dan relaksi rahim. Di sini sudah ada parasympathetic nervous dan sympathetic nervous. Di sini kalian ada tulisan latinnya dan serta gambar bagian-bagian skema jalur informasi pada sistem saraf. Gangguan sistem saraf. 1. Meningitis perandangan pada meningis dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal disebabkan oleh bakteri dan virus. 2. Ensefalitis peradangan jaringan otak disebabkan virus. 3.
rasa bal atau kebas dan kesemutan. Gangguan pada sistem saraf sensori disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin B1, B6, B12. 4. Neuritis. Gangguan pada SST akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Gejalanya adalah rasa sakit hebat pada malam hari. 5. Epilepsi. Penyakit saraf menahun yang menyebabkan serangan mendadak berulang-ulang disebabkan oleh trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak pada kelahiran, stroke, dan alkohol. 6. Alzheimer, sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga kemampuan daya ingat berkurang. Sistem kekebalan tubuh. Pengertian. Sistem kekebalan tubuh adalah sistem perlindungan atau pertahanan yang ada di dalam tubuh manusia. Fungsinya yaitu menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Mekanisme sistem pertahanan tubuh. A. Pertahanan non-spesifik. Pertahanan yang dibawa sejak lahir tidak bisa ditujukan untuk melawan antigen tertentu saja, melainkan memberi respon terhadap berbagai macam antigen untuk melindungi tubuh. Jenis pertahanan tubuh non-spesifik bisa bekerja. 1. Pertahanan fisik, mekanis kimia, biologi. 2. Fagositas. 3. Inflamasi. 4. Antibiotik non-spesifik. 1. Pertahanan fisik, mekanis kimia, biologi. Kulit merupakan lapis pertahanan luar tubuh terhadap patogen. Rambut di kulit dan silis yang terdapat di saluran pernapasan berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. 3. Mukosa dan cairan tubuh yang terdapat pada rongga tubuh yang terbuka atau mulut, hidung, mata, anus, dan saluran reproduksi. 4. Mikroba dalam saluran pencernaan. 2. Fagositosis. Contohnya, neutrofil dan makrofag berfungsi untuk memakan bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Jenis-jenis makrofag yaitu histosit terdapat pada jaringan. 2. Monosit sel raksasa untuk melawan benda asing berukuran besar. 3. Inflamasi. Reaksi lokal dari jaringan ditandai dengan adanya pembekakan, merah, dan panas. Terdapat 2 jenis. 1. Inflamasi akut atau jangka pendek. 2. Inflamasi kronik atau jangka panjang. 4. Antibiotik non-spesifik. Antibiotik yang diproduksi oleh tubuh yang menyerang semua jenis antigen dipisu oleh reaksi antara antigen dengan antibodi. Contoh IFN, interferon, protein antivirus yang disintesis sebagai bentuk respon terhadap virus. 2. Komplement, protein plasma yang tidak aktif tetapi bisa diaktifkan oleh antigen. Mekanisme sistem pertahanan tubuh. B. Pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Limfosit T dan B dibentuk di sumsum tulang. Limfosit T akan dimatangkan di kelenjar thymus. Lalu bersama-sama sel B akan menuju jaringan-jaringan limfatik di seluruh tubuh. Sel T adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan antigen secara spesifik. 1. Sel T, memori, mengingat jika terjadi infeksi lagi. 2. Sel T efektor. Sel T sitotoksik bertugas menghancurkan sel-sel tubuh yang terinfeksi, menyerang patogen yang masuk ke tubuh, serta
sel kanker secara langsung. Sel T helper memicu pembentukan sel B plasma, sel T jenis lainnya, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T suppressor menekan kerja sel B dan sel T. Sel B bertugas membentuk antibodi untuk melawan antigen secara spesifik dan hanya akan teraktivasi saat ada antigen. 1. Sel B plasma membentuk antibodi spesifik. 2. Sel B memori menetap di dalam jaringan untuk mengingat sehingga jika terjadi infeksi antigen yang sama, sel B memori akan memicu sel B plasma melepas antibodi yang sudah tersimpan memorinya. Reaksi antigen antibodi. Antigen merupakan suatu zat yang merangsang respon imunitas untuk menghasilkan antibodi atau zat asing. Antibodi atau immunoglobulin merupakan suatu protein yang dihasilkan sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen yang akan beraksi dengan antigen tersebut. Reaksi antigen-antibodi. Pembuangan antigen setelah diikat antibodi dapat menggunakan berbagai cara. Fiksasi komplemen mengaktifkan molekul-molekul protein komplemen karena adanya infeksi sehingga menyebabkan virus dan sel-sel patogen yang menginfeksi bagian tubuh lisis atau pecah. Neutralisasi. Antibodi akan menutup epitope sehingga kerja antigen terhambat. Aglutinasi atau pengumpalan. Proses pengikatan antibodi terhadap bakteri atau virus sehingga mudah dinetralkan dan diopsinasi. Presipitasi atau pengendapan. Pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Jenis-jenis kekebalan tubuh. 1. Kekebalan aktif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Aktif alami, kekebalan tubuh yang diperoleh setelah tubuh menderita penyakit atau terinfeksi patogen. Aktif buatan, memasukkan dengan sengaja patogen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kebal. Contoh vaksin. Jenis-jenis kekebalan tubuh. 2. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis di dalam tubuh, melainkan memasukkan antibodi dari luar sehingga tubuh bisa langsung menggunakannya. Pasif alami kekebalan yang diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Contoh, kekebalan bayi yang diperoleh dari ibunya melalui air susu ibu atau ASI. Pasif buatan, kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Contoh, pemberian serum pada penyakit rabies dan tetanus. Sistem limfatik terdiri dari 1. Cairan limfa mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi membunuh kuman penyakit. 2. Pembuluh limfa terbagi menjadi 2 yaitu pembuluh limfa kanan dan kiri, berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari anggota tubuh bagian kanan dan kiri. 3. Nodus limfa berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih dan menjaga agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Fungsi sistem limfatik mengangkut limfosit mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, membawa lemak emulsi dan dari jaringan sekitar usus halus dan ke darah, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Apabila ada infeksi, kelenjar limfa menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 1. Hipersensitivitas atau alergi.
terlalu sensitif atau reaktif terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuh akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu atau alergen. Gejala alergen bisa berbeda-beda, antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebihan, dan kesulitan bernafas. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 2. Autoimun. Kegagalan sistem imun untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya penyakitnya adalah artritis reumatoid, penyakit Grave, lupus erythematosus, anemia, pernisiosis, penyakit Addison. 3. Imunodefisiensi. Kondisi menurunnya keefektifan sistem imun atau ketidakmampuan sistem imun untuk merespon antigen. Ada 2 jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. 4. Isoimunitas atau autoimunitas. Keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cengkok organ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.